Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Puspita dengan NPM 1A11727. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan teknologi dalam kejahatan Mayantara di era digital. Materi ini saya ambil berdasarkan referensi dari naskah akademik Kejahatan Internet oleh Mahkamah Agung yang juga menjadi referensi yang disarankan oleh dosen saya. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menambah pengetahuan saya serta kalian yang menonton tentang kejahatan Mayantara atau cybercrime. Dan tujuan utama saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah pilihan bebas, yaitu hukum kejahatan Mayantara. Oke, selamat belajar guys. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan Mayantara itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih seperti komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini dilakukan secara online dan menargetkan siapa saja, sehingga bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, kejahatan Mayantara ini ada jenis dan permasalahan hukumnya juga. Apa saja sih? Mari kita bahas. Jenis kejahatan yang pertama adalah pencurian dan penggelapan. Dalam kasus ini, cara yang lazim digunakan adalah dengan memanipulasi data atau memasukkan keterangan palsu ke dalam komputer, yang bisa dilakukan dengan merubah data atau menambah data tersebut. Perbuatan tersebut dikenal dengan nama data didiling. Manipulasi data dapat dilakukan dengan memasukkan dokumen yang akan dimasukkan, mengganti disket dengan yang palsu, atau merubah sumber data. Nah, apabila suatu perusahaan atau bank telah menggunakan sistem internet dan sistem pengamanan yang tidak terlalu ketat, maka dengan teknologi yang lebih canggih, si pelaku kejahatan dapat memasuki dan memanipulasi data perusahaan dari jauh melalui remote terminal. Nah, ada beberapa modus dari kejahatan pencurian dan penggelapan, yaitu elektronik backpacking, pencurian software, dan penyalahgunaan cash card atau kartu kredit. Dan undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang pencurian dan penggelapan hampir di semua sistem hukum pidana mensyaratkan si pelaku mengambil atau menguasai suatu barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya secara tetap atau permanen, yaitu dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana. Dengan dicuri atau digelapkannya barang milik orang lain, maka penguasaan atas barang itu beralih kepada si pencuri atau kepada yang menggelapkan. Persyaratan tersebut tercantum hampir pada semua panel code yang berlaku di berbagai negara-negara besar. Jenis kejahatan Mayantara atau cybercrime yang kedua adalah yaitu sabotase dan perusakan. Data yang disimpan dapat dirubah, dirusak, atau dibuat tidak berfungsi lagi dengan kekerasan fisik maupun secara elektronik. Perusakan yang dilakukan secara elektronik biasanya baru diketahui ketika komputer dihidupkan. Dengan tidak tampaknya data yang dimaksud dalam layar monitor atau tidak dapat dicetak, tentu ada suatu kesalahan atau kerusakan pada data komputer. Salah satu cara perusakan data yang dilakukan secara elektronik disebut logic bomb. Suatu logic bomb adalah suatu perintah yang diprogramkan ke dalam data komputer yang berisi perintah untuk mengacaukan program komputer atau untuk menjadikan tidak berfungsinya lagi program komputer setelah waktu tertentu. Nah, kalau ada petugas yang memeriksa sesuatu dalam program komputer tersebut, cara ini disebut juga Trojan horse, yaitu suatu perintah yang diberikan secara diam-diam untuk merusak program komputer. Perusakan data yang merupakan intangible di beberapa negara sering menimbulkan persoalan hukum. Nah, ketentuan pidana yang berlaku di sebagian negara besar mensyaratkan barang yang dirusak adalah barang yang bersifat physical damage. Oleh karena itu, data digital ghost merupakan intangible, maka ketentuan pidana mengenai perusakan fisik tidak berlaku lagi bagi perusakan data atau logical damage. Nah, adapun dalam kasus ini, persoalan hukum lainnya yang belum jelas pemecahannya ialah dalam hal si pemilik komputer yang tidak dapat menjalankan program komputernya atau tidak dapat masuki sistem komputer. Oleh karena perbuatan si pelaku dalam kasus ini belum diketahui apakah ada perubahan atau kerusakan yang ditimbulkan baik terhadap physical medium atau logical medium. Oleh karena si pemilik atau yang berhak mengoperasikan komputer tidak dapat mencapai program komputer. Selanjutnya yang ketiga adalah kejahatan tanpa hak memasuki komputer orang lain.
Istilah untuk kejahatan maya parah ini disebut juga dengan hacking. Seorang tanpa hak seringkali memasuki suatu sistem komputer dengan berbagai alasan. Kadang-kadang hanya dengan dasar ingin tahu saja apa yang terkandung dalam data komputer tersebut. Namun seringkali dibarengi dengan maksud-maksud kejahatan tertentu. Cara memasuki sistem komputer dapat berbagai macam cara, baik secara langsung dengan menggunakan komputer yang ada di kantor ataupun dengan menggunakan terminal luar, remote terminal di tempat lain. Perbuatan ini kadang-kadang tidak menimbulkan kerugian kepada si pemilik komputer, akan tetapi seringkali menimbulkan kerugian, yaitu dengan rusaknya atau terhapusnya sejumlah data komputer, setidak-tidaknya dengan telah bisa intipnya data komputer yang bersangkutan. Si pemilik merasa perlu untuk memperbaiki sistem pengamanan yang kadang-kadang memerlukan biaya yang besar. Nah, di beberapa negara perbuatan ini tidak menimbulkan banyak permasalahan hukum oleh karena pengadilan menetapkan ketentuan undang-undang yang melarang perbuatan menggunakan barang orang lain tanpa izin. Berikutnya yaitu Undang-Undang Hukum Pidana atau Penal Code di beberapa negara dalam upaya penanggulangan kejahatan maya parah atau cybercrime atau kejahatan komputer. Di beberapa negara, penyempurnaan hukum pidana dilaksanakan dengan mengamandemenkan hukum pidana atau Penal Code, yaitu dengan mengundangkan beberapa ketentuan baru mengenai kejahatan komputer dan mengamandemenkan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan komputer, electronic commerce, internet fraud, money laundering, dan undang-undang mengenai hak cipta atau copyright. Nah, salah satunya seperti Penal Code negara bagian California. Di California, beberapa model Penal Code kejahatan komputer untuk negara bagian telah disusun untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan komputer yang berkembang dan diatur dalam pasal 502. Pasal 502 berisi definisi atau penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan komputer seperti akses, jaringan komputer, program atau software komputer, jasa komputer, sistem komputer, data, dokumen pendukung, dan kerugian biaya yang dikeluarkan korban kontaminan komputer yang pada dasarnya sama yang diatur dalam Federal Penal Code. Sedangkan di Indonesia sendiri, Penal Code yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kejahatan cyber dijelaskan sebagai tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berikutnya adalah cybercrime yang sering terjadi di Indonesia, yaitu ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pencurian akun user internet, device atau membajak situs web, probing dan port scanning, virus dan trojan, denial of service, cording, penjudian online, dan cyber squatting. Yang pertama adalah pencemaran nama baik. Dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan terang supaya hal itu dapat diketahui umum. Tentu konteks yang kita bahas ini menggunakan media elektronik. Lalu, pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang ITE yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tepatnya pada pasal 27A dan 27B. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hinaan kepada individu atau kelompok lainnya. Dalam hal berbagai aspek seperti ras, suku, agama, warna kulit, etnis, gender, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pencurian akun user internet. Pencurian akun user internet merupakan salah satu dari kategori identity and fraud atau pencurian identitas dan penipuan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang sigap dalam keamanan di dunia maya dengan membuat user dan password yang identik atau gampang ditebak sehingga memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya melakukan aksinya. Yang keempat adalah device atau membajak situs web.
Metode kejahatan device adalah mengubah tampilan sesuai keinginan pelaku kejahatan, bisa menampilkan tulisan-tulisan provokatif, kata-kata kasar, atau gambar-gambar lucu. Device merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang paling sering dilakukan karena kejahatan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Yang kelima ada probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah dengan melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia pada server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Evice, mail server, dan Cmail. Jika dianalogikan dengan dunia nyata, maka tindakan scanning ini ialah crackers dapat melihat-lihat apakah pintu rumah kita terkunci, merek kunci yang kita gunakan, atau jendela kita sudah terbuka atau tertutup, atau pagar kita terkunci. Pagar ini ialah maksud yang menggunakan firewall atau tidak, dan sebagainya. Yang keenam adalah virus dan trojan. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat mengendalikan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebarkan dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lainnya. Sedangkan trojan adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Dengan tujuan dari trojan adalah memperoleh informasi dari target seperti password, kebiasaan user yang tercatat di dalamnya, sistem log, data user, dan lain-lain. Datu lalu mengendalikan target seperti memperoleh akses pada target. Yang ketujuh adalah denial of service attack. Adalah jenis serangan terhadap komputer atau server di dalam jaringan atau internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Yang kedelapan adalah cording. Cording adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Kartu kredit tersebut diperoleh dengan cara membeli dari karder lainnya. Walaupun seringkali dilakukan dengan sistem phishing, yaitu dengan mendapatkan melalui situs website aspan atau asli tapi palsu, agar personal data nasabah dapat dicuri. Kasus yang pernah terjadi adalah dengan mengubah nama tulisan www.klikbca.com menjadi www.klikbca.com. Di kutipan bagian kliknya ditukar huruf I dengan L, agar orang tidak fokus dan menggunakan situs itu sehingga tertipu. Yang kesembilan adalah perjudian online. Pelaku menggunakan media internet untuk melakukan tindak pidana. Yang ke-10 adalah cybersquatting. Cybersquatting adalah membeli, menjual, atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang dengan nama orang lain, umumnya mengacu pada nama-nama domain dengan digantikan dengan nama-nama perusahaan atau merek-merek terkenal, dengan maksud untuk menjual nama mereka untuk mengambil keuntungan pastinya. Berikutnya adalah kasus-kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah informasi aneh di situs web KPU tahun 2004. Yang kedua, perang hacker antara Indonesia dan Australia tahun 2013. Yang keempat, berikutnya adalah kasus-kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia.
Yang pertama itu informasi aneh di situs web KPU tahun 2004. Yang kedua, perang hacker antara Indonesia dan Australia tahun 2013. Yang ketiga adalah serangan ke tiket.com dan Citylink tahun 2016. Yang keempat, situs web Telkomsel menampilkan kata-kata kasar tahun 2017. Yang kelima, data pengguna Tokopedia bocor di dark web tahun 2020. Pada tahun 2004, seorang peretas yang dikenal dengan nama Exnuser berhasil membobol situs web Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Peretas ini menyisipkan informasi aneh yang membuat situs web KPU menjadi kacau. Insiden ini menyoroti kelemahan keamanan cyber saat itu dan menarik perhatian terhadap perlunya perlindungan dan lebih baik terhadap infrastruktur penting. Selanjutnya, perang hacker antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 2013, menyaksikan perang hacker antara Indonesia dan Australia. Serangan ini dimulai ketika situs web Australia, Secret Intelligence Service atau ASIS, diretas oleh sekelompok peretas Indonesia yang menyebut diri mereka sebagai Indonesian Cyber Army. Ini merupakan respon terhadap praktik mata-mata Australia terhadap Indonesia. Serangan balasan tidak terelakkan dan menunjukkan rivalisasi cyber antara kedua negara. Yang ketiga, serangan ke tiket.com dan Citylink. Pada tahun 2016, situs web perusahaan online travel agent OTA, tiket.com dan maskapai penerbangan Citylink menjadi target serangan oleh sekelompok peretas. Serangan DOS mengakibatkan kedua situs web tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna. Insiden ini menyoroti kerentanan dalam keamanan website dan dampak serius yang bisa ditimbulkan oleh serangan DOS. Berikutnya, situs web Telkomsel menampilkan kata-kata kasar. Pada tahun 2017, situs web Telkomsel mengalami serangan peretasan yang mengubah tampilan situs web tersebut dengan menampilkan kata-kata kasar dan menghina. Serangan ini menimbulkan kerugian reputasi bagi Telkomsel dan menyoroti pentingnya perlindungan keamanan website. Yang kelima, data pengguna Tokopedia bocor di dark web. Pada tahun 2020 terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia di dark web. Data pribadi jutaan pengguna dan seller bocor menimbulkan kekhawatiran dan keamanan pada data pengguna di platform e-commerce seperti Tokopedia. Teknologi informasi, terutama internet, dengan tujuan merugikan individu, kelompok, atau institusi. Nah, kejahatan ini memiliki berbagai jenis yang telah saya jelaskan, termasuk penipuan daring, peretasan, pencurian identitas, penyebaran malware, perdagangan ilegal, dan eksploitasi anak secara daring. Permasalahan hukum terkait kejahatan mayantara seringkali melibatkan tantangan seperti kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam mengatasi kejahatan lintas negara di Indonesia. Upaya penanganan kejahatan mayantara yaitu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan undang-undang ini mencakup regulasi terkait perlindungan data, larangan penyalahgunaan teknologi, dan transaksi pidana bagi pelaku kejahatan mayantara. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih regulasi, interpretasi pasal yang multitafsir, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi masyarakat agar dapat meminimalisir dampak dari kejahatan mayantara. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya tentang kejahatan mayantara. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and bye-bye guys.